Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eritriana dari kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak 2. Pada kesempatan ini, saya akan mendemokan sebuah sistem perpustakaan yang saya buat, yaitu bernama Siperliba. Secara umum, sistem Siperliba ini dibuat untuk membantu proses peminjaman dan pengembalian buku di sekolah SMPN 1 Balen agar dapat dilakukan secara sistem, sehingga lebih cepat, efektif, dan terdata dengan baik dibandingkan secara manual. Fitur utama dari sistem ini adalah di menu kelola buku, kelola peminjaman, dan pengembalian. Sistem ini memiliki 3 hak akses, yaitu admin, petugas, dan peminjam. Siperliba dikembangkan menggunakan framework Laravel dan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan PHP dengan perancangan basis data menggunakan IRD. Selanjutnya, saya akan mendemokan cara kerja sistem Siperliba melalui video. Untuk menu pertama yaitu ada di admin. Kita bisa masuk sebagai admin, kemudian menginputkan nomor identitas dan password. Kita loginkan, lalu akan masuk ke dashboard admin. Di admin ada beberapa menu, yaitu yang pertama ada kelola user, kelola buku, kelola kategori, peminjaman, dan buku tamu. Kita masuk ke kelola user terlebih dahulu. Di kelola user ini kita bisa menambahkan user. Misalnya kita mau nambahin petugas. Kita inputkan nama lengkap, nomor identitas, role, dan password. Kita pilih role-nya ini yaitu petugas. Untuk passwordnya minimal ada 8 karakter. Kita tambah, lalu akan muncul di tabel ini. Kemudian kita ke kelola buku. Pertama kita tambah buku, kita masukin judul buku, misal resep nasi goreng, dan memilih kategori buku. Di sini ini kan belum ada kategorinya, masih kosong, jadi kita harus menginputkan terlebih dahulu atau menambahkan kategori di kelola kategori ini. Kita tambah kategori, lalu kita masukin kategori, misal masakan. Kita tambah. Nah, bisa muncul di sini. Lalu di kelola buku kita tambah. Kategorinya yang tadi akan masuk tampil di sini. Kita inputkan judul bukunya lagi. Kita pilih kategori masakan, menginputkan nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, lalu kita tambah. Nah, ini bakal muncul di sini. Kenapa stok dan statusnya untuk stok 0 dan statusnya habis? Karena kita belum nambahin stok. Untuk nambahin stoknya kita klik button ini. Nah, kita masukin kode bukunya, misal BK1. Untuk statusnya ini tersedia. Tambahkan item, bakal muncul di sini. Kalau kita mau nambahin kode bukunya lagi, itu kodenya tidak boleh sama dengan yang ini, jadi harus berbeda. Nah, ini bakal ada kode buku yang berbeda. Kita kembali ke daftar buku. Nah, di sini stoknya ada 2 dan statusnya itu tersedia. Lalu ada tombol pencarian. Kita bisa mencari judul bukunya ini kalau mau mencari. Terus kemudian kita ke peminjaman. Di daftar peminjaman ini cuma bisa mengekspor Excel sama daftar denda juga. Ini sama juga cuma mengekspor Excel-nya saja. Dan untuk di buku tamunya ini cuma bisa melihat tulisannya saja. Kemudian kita logout dan masuk ke menu peminjam. Kita inputkan nomor identitas dan passwordnya. Kita login. Nah, ini bakal masuk ke menu peminjam. Kalau kita mau meminjam buku, sebelumnya di
menu peminjam ini ada katalog buku, buku tamu, dan riwayat peminjaman. Seharusnya buku tamunya ini tidak ada, jadi cuma katalog buku sama riwayat peminjamannya saja. Kalau kita mau meminjam buku, kita klik ini, detailnya, lalu akan muncul seperti ini. Kita pinjam buku. Lalu masuk ke riwayat peminjaman. Kenapa ini tanggal pinjam kembali, tanggal dikembalikan, dan dendanya 0? Karena ini belum di-ACC oleh petugas atau belum diverifikasi oleh petugas. Jadi kita masuk ke menu petugas. Sama kita masukkan nomor identitas dan password. Nah, ini masuk ke menu petugas. Di sini ada mengajukan peminjaman, pembelian buku, dan daftar timbal. Kita masuk ke pengajuan. Nah, ini untuk tadi yang peminjam mau meminjam buku, masuknya itu di pengajuan peminjam. Jadi petugas kalau mau memverifikasi, mau menolak atau disetujui, kita klik setujui untuk menyetujui peminjam itu meminjam buku. Dan ini ada download kartu PDF untuk kartu peminjaman. Kita bisa melihat kartu peminjamannya. Ini untuk kartu peminjaman bukunya. Dan ini untuk desainnya, saya masih menggunakan desain punyanya kelompok. Terus kita masuk ke menu petugasnya. Kemudian ketika peminjam mau mengembalikan buku, kita tambah pengembalian. Ini kan berdasarkan by ID. Jadi ID-nya itu bisa dilihat dari kartu peminjamannya tadi. Kita bisa melihat di angka terakhir, yaitu jadi ini kan 4. Kita masukkan nomor peminjamnya ini jadinya 4. Kita cari. Nah, ini kan bakal ada data-datanya. Kemudian kita pilih, kalau kita misal hilang, itu bakal estimasinya bakal otomatis jadi 100.000 karena ketentuannya kalau hilang itu 100.000. Kita simpan pengembalian. Kemudian ini bisa cetak invoice. Ini isinya tagihan pembayaran untuk jumlah keterlambatan. Dan ini untuk desainnya juga masih menggunakan desain punyanya kelompok. Jadi itu demo program untuk sistem Siberliba. Kelebihan sistem ini adalah mampu menyimpan dan mengelola data secara terstruktur, serta mempercepat proses pelayanan perpustakaan. Selanjutnya, kekurangannya yaitu sistem ini masih memiliki fitur yang terbatas dan tampilan yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Untuk rencana tindak lanjut pada sistem Siberliba akan diberikan cetak kartu anggota atau buku tamu. Sekian demo dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.